warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Amelia Haryanti, dosen program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pengampu mata kuliah Filsafat Pancasila. Saya akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah Filsafat Pancasila. Jadi, tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sahabat Ujar pasti sudah paham tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga sudah tahu bahwa kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan dalam Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, keduanya merupakan pokok-pokok kaidah fundamental dalam berdirinya negara kita. Baiklah sahabat Ujar, pada materi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penuangan jiwa proklamasi 17 Agustus 1945 dan pokok kaidah fundamental negara ini, kita akan mengetahui 4 poin materi sebagai berikut. Pertama, kita akan membahas mengenai pokok-pokok yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, kita akan mengetahui hubungan pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya yang ketiga, membahas mengenai hubungan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan proklamasi. Dan yang terakhir adalah makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Sahabat Ujar, pokok-pokok pemikiran yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan secara rinci dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pokok pemikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain sebagai berikut. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pengertian ini, negara persatuan adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran persatuan bangsa dengan pengertian yang lazim dan sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun kepentingan perseorangan. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila ketiga dari Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Pokok pikiran kedua yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni keadilan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan dambaan bagi setiap masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, negara Indonesia wajib mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan diperlakukan adil, maka seluruh masyarakat Indonesia akan menyadari bahwa negara kita sangat menjunjung tinggi hak dan kewajiban masyarakatnya sebagai bentuk penghormatan hak asasi setiap warganya. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila kelima Pancasila. Pokok pikiran ketiga yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar
harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan berdasar asas permusyawaratan perwakilan. Asas ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Hal ini membuktikan bahwa ada perubahan kedaulatan rakyat yang tadinya dilakukan sepenuhnya oleh MPR, khusus untuk memilih presiden dan wakil presiden dilakukan sendiri oleh seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila keempat Pancasila. Pokok pikiran keempat yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Hal ini menegaskan pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila pertama dan sila kedua dari Pancasila. Dari keempat pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, membuktikan bahwa Pancasila merupakan falsafah negara. Dalam pokok pikiran yang pertama, ditekankan tentang aliran bentuk negara persatuan. Pokok pikiran kedua tentang cita-cita negara, yaitu keadilan sosial, dan pokok pikiran ketiga merupakan dasar politik negara berkedaulatan rakyat. Bila mana kita pahami secara sistematis, maka pokok pikiran 1, 2, dan 3 memiliki makna kenegaraan, yakni negara ingin mewujudkan suatu tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Agar terwujudnya tujuan negara tersebut, maka dalam pelaksanaan negara harus didasarkan pada suatu dasar politik negara, yaitu negara persatuan republik yang berkedaulatan rakyat. Dalam kehidupan kenegaraan mendasarkan pada suatu dasar moral, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sebagai pembentuk dari Pancasila menentukan isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makna ini terbentuk dari ucapan secara lahiriah dan selanjutnya dituliskan dengan isi sebagai berikut. Pertama, dasar falsafah negara adalah Pancasila. Yang kedua, dasar politik negara yaitu republik yang berkedaulatan rakyat. Yang ketiga, tujuan negara Indonesia yaitu pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Tujuan negara Indonesia yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya kita bahas tentang hubungan pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan. Jika kita amati hubungan persamaan antara naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan naskah proklamasi kemerdekaan, apakah ada persamaan atau hubungan isi dari kedua naskah tersebut? Nah,
Proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat kita cermati dari isi kedua naskah itu. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu apa yang dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang wajib segera dilakukan dengan apa yang dinyatakan kemerdekaan. Sedangkan alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat apa yang dinyatakan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan apa yang dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia sudah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh harapan luhur. Dengan demikian, pada dasarnya, alinea ke-1 sampai dengan alinea ke-3 adalah uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Sedangkan alinea ke-4 memberi arah pertanggungjawaban pada pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang wajib segera dilakukan, antara lain dengan menentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Coba kalian buat tabel bagan hubungan isi proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari apa yang diuraikan tadi, menegaskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan adalah satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan adalah amanat dari proklamasi kemerdekaan. Oleh sebab itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan memahami pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Merubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Dilihat dari tertib hukum, keduanya mempunyai kedudukan yang berbeda. Pertama, pembukaan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal, sebab pembukaan adalah pokok kaidah negara yang fundamental untuk negara Republik Indonesia. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan sudah memenuhi persyaratan, yaitu pertama, berdasarkan isinya, bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara Pancasila, asas politik negara, dan tujuan negara. Kedua, pembukaan menentukan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok kaidah negara yang fundamental ini di dalam hukum memiliki hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah untuk negara yang sudah dibentuk. Sahabat Ujar, kembali lagi bersama saya dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah Filsafat Pancasila. Hubungan antara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Proklamasi 17 Agustus 1945
terdiri dari dua aspek, yakni aspek kesejarahan dan aspek kemakmuran. Hubungan aspek kesejarahan yaitu bahwa riwayat singkat perumusan dan kesepakatan Pancasila bersama dengan perumusan naskah proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh para tokoh perjuangan kemerdekaan dan para pendiri negara Republik Indonesia yang tergabung dalam BPUPKI dan PPKI dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 18 Agustus 1945. Hubungan aspek kemakmuran yaitu bahwa rumusan Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah negara fundamental. Dengan demikian, Pancasila mempunyai hakikat, sifat dan kedudukan serta fungsi pokok sebagai kaidah negara yang fundamental, yang menjalankan dirinya sebagai dasar dari kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan Pancasila sebagai dasar negaranya dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tersebut merupakan puncak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Corak pergerakan perjuangan kemerdekaan tersebut terbagi atas 3 corak, yakni ada yang bercorak kebangsaan, ada yang bercorak religius, dan ada yang bercorak sosialistik. Pergerakan perjuangan yang bercorak kebangsaan yaitu gerakan yang bertujuan untuk mendirikan negara merdeka yang menjadi milik semua orang dan golongan masyarakat. Urusan agama tidak termasuk urusan negara. Pergerakan perjuangan yang bercorak religius yaitu merupakan gerakan yang bertujuan untuk mendirikan negara merdeka dengan agama Islam sebagai dasarnya. Pergerakan perjuangan yang bercorak sosialistik, negara merdeka dengan dasar sosialistik, negara merdeka dengan dasar sosialisme dan komunisme. Dalam Pancasila, secara sosiologi adalah suatu dasar negara yang dilihat dari segi ilmu sosial, yaitu ilmu atau suatu proses sosial yang memiliki arti suatu pengaruh timbal balik antara berbagai kehidupan bersama, misalnya pengaruh timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan politik, antara segi kehidupan hukum dengan segi kehidupan agama, antara segi kehidupan agama dengan segi kehidupan politik, dan lain sebagainya. Lalu timbul pertanyaan, apakah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sah menjadi hukum dasar dan menjadi pedoman penyelenggaraan bernegara untuk bangsa Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Hans Kelsen seperti dikutip oleh Profesor Ismail Suni menyatakan bahwa sah tidaknya suatu undang-undang dasar wajib dipertimbangkan dengan berhasil atau tidaknya suatu revolusi. Dan apa-apa yang dihasilkan dalam revolusi itu adalah sah. Karena bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya dengan jalan revolusi, maka undang-undang yang dibuat dalam masa revolusi itu menjadi suatu konstitusi yang sah. Dari pernyataan tersebut mengandung arti bahwa apa yang terkandung dalam nilai-nilai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 adalah nilai-nilai yang luhur, universal, dan lestari. Universal mengandung arti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia,
dan penghargaan pada hak asasi manusia. Sebuah bangsa yang menunjukkan penghargaan pada hak asasi manusia adalah salah satu bentuk perilaku bangsa yang beradab di dunia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga mengandung nilai lestari, berarti mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Oleh karenanya, pembukaan Undang-Undang Dasar memberikan landasan dalam pergerakan perjuangan bangsa Indonesia. Dan selama perjalanan pembangunan bangsa itu, pembukaan Undang-Undang Dasar akan mampu menampung dinamika dan problem kebangsaan selama bangsa Indonesia mampu dijiwai dan memegang teguh Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah makna Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah proklamasi kemerdekaan tersebut telah menjadi norma pertama yang memiliki konsekuensi logis bahwa mulai saat itu berdirilah tata hukum baru di negeri nan kaya ini. Konstitusi merupakan ketentuan pangkal paling pertama dibandingkan dengan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang nantinya akan menjadi bagian dari berlakunya aturan-aturan maupun ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Proklamasi tidaklah dapat dicari hukum dasar wewenangnya terhadap aturan-aturan maupun ketentuan-ketentuan lainnya secara konstitusional. Proklamasi tidak dapat pula dicari dasar hukumnya terhadap aturan-aturan maupun ketentuan-ketentuan yang sebelumnya. Antara proklamasi kemerdekaan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sangatlah mustahil untuk dipisahkan. Keduanya saling berhubungan dan saling menjiwai satu sama lain. Jika kita mengamati dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terkandung cita-cita luhur proklamasi sebagai cetusan jiwa dan keinginan yang besar dari bangsa Indonesia untuk menentukan nasib bangsanya sendiri setelah sekian lama dikekang kebebasannya oleh penjajah. Proklamasi kemerdekaan tidak lain dan tidak bukan merupakan sumber hukum bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan merupakan pernyataan terperinci dan tidak dapat diubah oleh pihak manapun dan kapanpun juga. Tahap perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dicapai melalui beberapa tahapan. Tahap pertama, pertumbuhan kesadaran bangsa Indonesia untuk merdeka, ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang dikenal sebagai masa kebangkitan pertama bangsa Indonesia. Lahirnya Budi Utomo merupakan babak baru bagi bangsa Indonesia karena masa sebelumnya perjuangan bangsa Indonesia lebih bersifat kedaerahan. Oleh karena itu, angkatan ini sering disebut sebagai Angkatan Perintis Perjuangan Bangsa Indonesia. Dan setiap tanggal 20 Mei oleh pemerintah ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Setelah kurang lebih 3,5 abad bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, mulai 1942 bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang setelah Belanda mengalami kekalahan perang dari Jepang. Oleh karena kekalahannya tersebut, Belanda menyerahkan daerah bekas jajahannya, yakni Indonesia, kepada Jepang. Pada tahun 1945, Angkatan Perang Jepang banyak menderita kekalahan dalam perang melawan sekutu. Untuk kepentingan perang Jepang dan melihat pula pengalamannya di Filipina, di mana penduduknya bersikap bermusuhan terhadap Jepang, maka pemerintahannya di Tokyo berpendapat janji Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944 yang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia segera dilaksanakan. Sejak itu,
pemerintah di Jawa mengadakan persiapan ke arah itu. Pada tanggal 29 April 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia yang anggotanya sebanyak 62 orang dan diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat dan Ketua Muda R.P. Suroso yang dilaksanakan pada sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Anggota BPUPKI ditambah jumlahnya menjadi 68 orang. Pada tanggal 28 Mei 1945, anggota BPUPKI dilantik oleh pembesar tertinggi Bala Tentara Jepang di Jawa. BPUPKI mengadakan 2 kali persidangan, yakni tanggal 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sahabat SCTV, demikianlah acara talk show episode kali ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, saya Wulan pamit undur diri. Lahirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi dari perjuangan bangsa Indonesia. Ini berarti bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai puncaknya pada saat diproklamasikan. Puncak bukanlah akhir. Oleh karena itu, perjuangan belum berhenti atau sudah selesai. Karena itu, kita sebagai generasi muda harus tetap berjuang dan rela berkorban untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan di segala bidang kehidupan. Proklamasi juga bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan dan sekaligus membangun suatu rumah tangga baru, yaitu Negara Republik Indonesia. Dengan proklamasi itu berarti bangsa Indonesia bebas menentukan nasibnya sendiri, sehingga dapat mulai mengatur rumah tangga bangsa dan negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Demikianlah tadi pemaparan mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penuangan jiwa proklamasi 17 Agustus 1945 dan pokok kaidah fundamental bangsa. Tetap semangat belajar, semoga semua selalu bahagia dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam ujar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.